King Phoenix berulah lagi nih, melalui HP gaming terbarunya yang punya skor AnTuTu versi 10 mencapai 1,3 jutaan. Ditenagai chipset 4 nanometer sekelas Dimensity 8350 Ultimate yang dipadukan dengan RAM yang bertipe LPDDR5X dan storage UFS generasi keempat. Udah gitu pakai layar AMOLED 1,5K yang punya tingkat kecerahan mencapai 4500 nits dan sudah diproteksi Corning Gorilla Glass 7i. Dan kali ini sudah ada fitur GT Trigger alias tombol gaming khusus untuk L1 dan R1-nya. Bakal segokil apa nih performa HP gaming seharga 3 jutaan ini? Yuk kita bahas pada video kali ini. Tampilan boxnya Mobile Legends banget, karena seri ini memang jadi official gaming phone-nya ya guys. Di belakang box juga terdapat beberapa selling point unggulannya, yang harus kita bahas aja biar kelamaan. Begitu dibuka, langsung disambut unit HP yang masih terbungkus plastik. Di balik kertas pembatas ada jellycase smoke yang cukup tebal. Di bawahnya dapat kartu perdana smartphone dan kitab bawaannya. Lalu masih dikasih adapter charger berdaya maksimal 45 watt dan kabel data bawaan Type-C-nya. Di paling bawah masih dikasih SIM tray ejector. Itu dia isinya, kita beresin dan lanjut ke hands-on-nya. Desain yang futuristik dan rame gini emang ciri khasnya HP gaming banget. Bahkan untuk handheldnya saat dipakai buat ngegame terasa lebih enak dari seri sebelumnya karena ini framenya lebih rounded. Ditambah lagi kali ini sudah ada tombol khusus GT Trigger yang nggak cuma berfungsi sebagai tombol gaming. Karena dari settingan kalian bisa custom sendiri mau dipakai buat shortcut aplikasi tertentu. Dan ketika dipakai mode foto, jelas tombol ini bisa banget difungsikan sebagai tombol shutter. Yang tentunya bakal lebih enak untuk jepret dengan cepat dan minim dengan goncangan. Untuk fitur mechanical light wave-nya pun masih identik kayak seri GT sebelumnya. Ada beberapa mode yang bisa dipilih dan bisa diterapkan, dan juga tetap bisa berfungsi sebagai indikator notifikasi. Nah, kalau buat dengerin musik dari YouTube, maka lampunya akan menyala menyesuaikan irama dari musik yang baru dimainkan. Apalagi sudah pakai dual stereo speaker yang ditune by JBL, tentunya buat kebutuhan multimedia jadi lebih maksimal. Di bagian layarnya pun cakep banget, mengusung desain layar yang bezel-less dan kualitas layar AMOLED-nya juga manjain mata banget. Sebelum ke gaming testnya, berikut adalah beberapa hasil benchmark tesnya. Pengetesan menggunakan AnTuTu versi 10 Infinix GT 30 Pro ini bisa mendapatkan skor AnTuTu mencapai 1,3 jutaan, dengan skor CPU dan GPU yang termasuk tinggi di kelasnya. Bahkan untuk storage testnya pun bisa mencapai skor 200 ribuan ya, karena memang sudah bertipe UFS generasi keempat. Lalu untuk skor Geekbench 6-nya pun mendapatkan skor yang tinggi baik untuk single maupun multicore-nya. 3D Mark di mode wet left ternyata sudah max out. Di mode extreme stress test skornya termasuk tinggi, walaupun stability-nya memang kurang baik. Dari skor benchmark-nya aja sudah terlihat ya kalau HP ini memang punya performa yang oke untuk sebuah HP gaming yang masih sangat bisa diandalkan untuk menjalankan beberapa game berat yang akan kita tes berikut ini. Untuk seri penerus GT series, jelas HP ini bisa unlock settingan terbaik di Smooth Ultra Extreme. Bahkan HP flagship dengan chipset baru pun terkadang belum bisa tuh unlock di settingan 120 fps kayak gini. Gameplaynya saat dites pakai PS Monitor pun bisa dapetin rata-rata di 118 fps, dengan frame drop terendah mencapai 104 fps. Namun overall masih terasa sangat smooth, dan jauh banget di atas performa rata-rata HP gaming terbaru di kelas harganya. Palingan cuma suhu panasnya yang masih terasa lebih panas dibandingkan biasanya. Karena ini memang mainnya di settingan 120 fps. Sensor gironya juga responsif dan gak delay. Ditambah untuk fitur GT Trigger di game ini jadi lebih kepake banget. Dan feel-nya tuh udah kayak HP gaming premium yang harganya 2 kali lipat dari HP ini. Selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sebanyak 11% dan suhu panas maksimalnya mencapai 48 derajat. Untuk jalanin game Genshin, walau settingan defaultnya ada di medium, tentunya saya geber di mode rata kanan 60 fps. Terlihat dari FPS monitor memang sedikit frame drop di awal permainan saja, namun setelahnya bisa stabil di rata-rata 50 fps. Dan meskipun sudah bermain lumayan lama, ternyata masih berjalan smooth dan nyaris nggak ada lag yang berarti. Walau saat bertarung melawan monster dan ketika full efek animasinya ditampilkan. Suhu panas HP juga tidak terasa overheat, mentok di 45 derajat saat dimainkan selama 30 menit. Dan untuk penurunan baterainya berkurang sebanyak 12%. Paling recommended sih kalau mau ngegame di HP ini ya jelas buat main game MOBA. Karena memang jadi official gaming phone MDL, maka game Mobile Legends ini pun bisa unlock settingan rata kanan di 120 fps. Gameplaynya juga tetap terasa smooth walau saat war dan ketika semua full efek animasinya ditampilkan. Untuk rata-rata FPS-nya pun bisa mencapai 118 fps dengan frame drop terendah di 113 fps. Nah untuk suhu panasnya pun tidak sepanas game PUBG. Padahal game ini juga sama-sama tergolong bisa unlock settingan mencapai 120 Hz. Selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sebanyak 9% dan suhu panas maksimalnya di 44 derajat. Setelah performa, lanjut ke bagian kamera.
HP ini punya kamera utama sebesar 108 megapiksel yang didukung lensa ultrawide 8 megapiksel. Di bagian depan terdapat kamera selfie sebesar 13 megapiksel yang bisa merekam video 4K di 30 fps. Ayo. Terakhir kita bahas endurance dan durability ketahanan baterainya nih. Untuk ukuran kapasitas baterai 5500 mAh tentunya biasa aja ya. Namun karena didukung bisa cepat 45 watt, tentunya buat ngisi penuh hingga 100% nggak bakal butuh waktu yang lama. Dan bukan HP gaming ya kalau nggak memberikan fitur bypass charging, kayak pendahulunya. Jadi buat ngegame sambil di charge pun kini nggak perlu khawatir. Dari sisi keamanan, HP ini juga sudah mendukung fitur in-display fingerprint, yang punya tingkat akurasi yang oke dan respon yang bagus. Last but not least, HP ini juga ada fitur NFC-nya loh. Jadi emang HP gaming satu ini sudah ngasih fitur komplit all-in-one. So, kesimpulannya King Phoenix lagi-lagi jadi perusak pasar smartphone gaming kelas mid-range. Lewat hadirnya Infinix GT30 Pro ini dengan harga jual mulai dari 3 jutaan ketika flash sale, menurut kami udah worth to buy banget. Walau seri pendahulunya pun saya rasa masih oke, ini seri penerusnya malah lebih oke lagi. Dengan harga barunya yang nggak jauh beda. Dari segi spek performanya yang gahar, layarnya juga sudah AMOLED dan tajam, desainnya juga nggak cuma gaming banget tapi malah terlihat lebih mewah dan premium. Belum lagi Infinix ngasih XOS dan Pure OS yang terasa clean dan enteng. Jadi udah deh, nggak usah pikir lama lagi, langsung beli aja Infinix GT30 Pro ini, linknya di kolom deskripsi. Terima kasih udah nonton video sampai habis, semoga bermanfaat. Irul pamit dan ketemu lagi di video berikutnya.